Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas kita. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman di sesi pembelajaran hari ini. Coba perhatikan slide di depan kalian. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-7 dalam mata kuliah fotografi aplikatif. Nah, topik yang akan kita bedah kali ini sangat spesial dan pastinya sangat dekat dengan keseharian kalian, yaitu fotografi untuk media sosial. Kenapa topik ini penting? Teman-teman, kita harus sadari bahwa di era digital saat ini, fotografi tidak lagi sekadar tentang mencetak foto untuk dipajang di dinding galeri atau album keluarga. Fotografi telah berevolusi menjadi bahasa universal baru di dunia maya. Saat kita bicara soal fotografi aplikatif dalam konteks media sosial, kita tidak hanya bicara soal gimana cara motret yang tajam atau gimana mengatur ISO dan shutter speed. Lebih dari itu, kita akan belajar bagaimana sebuah foto bisa berbicara dan menghentikan jempol audiens agar tidak scrolling melewati konten kita begitu saja. Ingat, media sosial punya ekosistemnya sendiri. Ada algoritma, ada preferensi visual, dan ada psikologi audiens yang berbeda dibanding penikmat foto konvensional. Sebuah foto yang bagus secara teknis belum tentu works atau efektif di Instagram atau TikTok jika tidak memiliki elemen engagement. Jadi di pertemuan ini kita akan mengubah pola pikir kita dari sekadar taking pictures, mengambil gambar, menjadi making content, membuat konten yang berdampak. Sudah siap untuk mengeksplorasi bagaimana membuat visual yang stunning untuk feed kalian? Yuk, siapkan catatan, fokuskan perhatian, dan mari kita mulai pembahasannya. Oke, supaya belajar kita hari ini lebih terstruktur dan kalian nggak bingung, yuk kita intip dulu peta perjalanan kita atau daftar isi materi hari ini. Ada 3 poin besar yang bakal kita kupas tuntas. Pertama, kita akan membedah teknik fotografi untuk media sosial. Di sini kita nggak cuma bahas satu platform aja, tapi kita bakal cross-platform mulai dari Instagram yang sangat visual, Facebook, hingga platform tren lainnya. Kenapa dibedakan? Karena jujur aja, konten yang sukses di Facebook belum tentu cocok untuk audiens di Instagram. Kita akan belajar cara menyesuaikan teknik teknis seperti komposisi dan pencahayaan agar pas dengan karakter tiap media sosial. Lanjut ke poin kedua, ini yang seru banget, gaya visual yang sesuai dengan audiens. Teman-teman, fotografi di media sosial itu sifatnya personal. Kita bakal belajar gimana cara membangun vibe atau estetika tertentu, apakah itu minimalis, colorful, atau moody, supaya foto kalian bisa langsung terkoneksi secara emosional dengan audiens yang kalian sasar. Kita akan bahas tentang psikologi warna dan bagaimana konsistensi visual bisa membangun personal branding yang kuat. Dan puncaknya di poin ketiga, kita nggak cuma teori aja. Kita akan masuk ke sesi praktikum. Kalian akan saya tantang untuk memotret untuk media sosial secara langsung dengan mempertimbangkan format seperti aspek rasio 4:5 atau 9:16, serta gaya yang relevan. Praktikum ini tujuannya agar kalian punya feeling yang kuat kapan harus menggunakan landscape dan kapan harus portrait demi memaksimalkan layar smartphone audience. Gimana? Padat dan menarik banget kan? Pastikan kalian jangan sampai terlewat satu bagian pun ya, karena setiap poin saling berkaitan satu sama lain. Yuk, langsung kita masuk ke materi pertama. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita yang pertama, yaitu teknik fotografi untuk media sosial, mulai dari Instagram, Facebook, sampai platform lainnya. Teman-teman, pernah nggak kalian terpikir kenapa sih sebuah foto yang kelihatannya simple banget di Instagram bisa dapat ribuan likes, sementara foto yang kita ambil dengan susah payah malah sepi peminat? Jawabannya bukan cuma soal beruntung atau punya banyak followers ya, tapi ada teknik khusus di baliknya. Di bagian ini kita akan membedah bahwa setiap media sosial itu punya jiwa atau karakteristik yang berbeda. Contohnya nih, kalau kita bicara soal Instagram, teknik fotografinya cenderung menonjolkan estetika yang bersih, komposisi yang artistik, dan penggunaan filter yang konsisten. Di sini, aspek visual adalah segalanya karena Instagram memang lahir sebagai galeri digital. Tapi coba bandingkan dengan Facebook. Di Facebook, audiensnya cenderung lebih beragam secara usia. Teknik fotografi yang efektif di sini biasanya lebih bersifat storytelling atau bercerita. Foto yang punya konteks keluarga, kegiatan sosial, atau informasi produk yang jelas biasanya lebih sukses menarik perhatian dibandingkan foto yang terlalu nyenik tapi sulit dipahami. Belum lagi kalau kita bicara platform seperti X atau Twitter yang sangat cepat, atau TikTok yang meski berbasis video, tetap membutuhkan teknik pengambilan gambar diam untuk thumbnail atau foto slide. Satu hal yang harus kalian ingat, memotret untuk media sosial berarti kalian sedang bertarung dengan waktu. Audiens cuma punya waktu kurang dari 2 detik saat scrolling untuk memutuskan apakah mereka akan berhenti melihat foto kalian atau tidak. Itulah sebabnya teknik yang akan kita pelajari nanti bukan cuma soal teknis kamera, tapi juga soal bagaimana menciptakan visual hook atau pancingan visual yang kuat dalam sekejap mata. Penasaran gimana caranya? Yuk, kita bedah satu persatu teknik spesifiknya di slide-slide berikutnya.